masa tabi'in. Pernah datang seseorang pada tabi'in ini. Dia mengeluhkan bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Sungguh katanya, saya ini tidak memiliki apa-apa. Maka tabi'in ini akan membuka pikiran dia dengan bertanya kepada dia. Begini saja kata tabi'in tersebut. Bagaimana kalau satu dari mata kamu saya beli 500.000 dirham? Dia bilang tidak mau. Kalau kamu tidak mau mata kamu saya beli satu dengan harga sekian, bagaimana kalau satu dari tangan kamu saya beli 500.000 dirham? Dia mengatakan juga tidak mau. Lalu bagaimana kalau satu dari kaki kamu saya beli? Maka dia juga mengatakan saya tidak mau. Terus diajak berpikir seperti itu. Cuma satu dibeli matanya, hilang mata. Ya kan tidak ada sebelah. Tapi dengan harga mahal. Dia tidak mau. Maka tabi'in ini mengatakan kepada dia, perhatikan, saya ingin beli ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Padahal itu cuma satu. Kamu tidak mau menjualnya dengan harga yang bernilai mahal. Perhatikanlah. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada pada dirimu itu lebih mahal nilainya daripada harta tadi. Nikmat kita. Satu gigi saja itu nilainya mahal. Coba datang ke dokter gigi sana, bikin gigi baru. Mahal itu. 5 juta ke atas. Yang bisa ditanam. Puluhan juta. Bahkan ratusan juta. Iya. Allah beri gratis. Allah beri gratis. Tangan kita bisa bergerak. Itu dengan saraf-saraf yang di otak ini yang mengatur. Sehingga bisa bergerak. Motoriknya di atas. Sehingga bisa bergerak. Coba ditahan sedikit saja. Tak, terkunci. Tidak bisa gerak. Stroke. Terikat. Apa gunanya uang banyak? Hah? Sudah tidak berguna itu. Istri cantik. Oh, tidak bisa. Karena tidak bisa jalan. Tidak bisa tangan menggenggam. Ini nikmat sedikit Allah cabut. Cuma sarafnya satu saja. Saraf penggeraknya. Yang ada di pusat kepala. Itu menunjukkan nikmat Allah pada diri kita itu sangat besar. Sangat besar. Telinga bisa mendengar. Allah cabut sedikit saja dari sarafnya ini. Saraf auditori namanya. Tak, kontak sedikit gara-gara vertigo menyebabkan tuli. Biar pakai alat pembesar suara tetap tidak mendengar. Nah, itu diterapi nanti. Bisa mendengar seketika itu. Nah, itu pengalaman saya masalahnya. Jelas ya? Baru kita paham ternyata nikmat Allah itu sangat besar. Sangat besar. Orang stroke dikeluarkan biaya banyak, ratusan juta. Jual semua asetnya, tidak sembuh juga. Sekarang mana lebih mahal? Harta yang banyak atau nikmat Allah? Nikmat Allah. Nikmat Allah. Sehingga ketika diajak oleh tabi'in tadi untuk melihat dirinya ini, oh ternyata nikmat ini besar sekali pada diri kita. Kenapa kita tidak mau mensyukurinya? Paham? Nah, ini terjadi juga pada seorang tabi'in yang lain. Kisah tabi'in ini, dia pernah datang ke kerajaan bersama anaknya. Ini kita berkisah sedikit ya, supaya lebih paham. Dia datang ke kerajaan, Urwah ibnu Zubair namanya itu. Urwah ibnu Zubair, ini seorang tabi'in yang mulia. Waktu itu dia datang ke kerajaan. Dia bawa anak laki-lakinya satu orang. Ternyata anaknya ini ingin melihat kuda yang ada di kerajaan tersebut. Dibawalah di kandang kuda tersebut, kemudian ditendang anaknya dan seketika meninggal ketika itu. Lihat, meninggal anaknya waktu itu. Kemudian setelah itu, beliau ternyata kakinya ditusuk sesuatu dan infeksi harus diamputasi, dipotong. Sehingga dipanggillah tabib. Maka tabib mengatakan, kamu tidak akan tahan kalau saya potong kakimu ini. Maka kamu harus dibius. Dengan cara minum arak dulu, supaya kamu mabuk. Kata dia, saya tidak akan lakukan itu. Untuk membius saya agar saya tidak sadar, tapi dengan sesuatu yang haram. Maka sekarang kata beliau, silahkan potong kaki saya, dan saya akan rasakan bagaimana rasanya dipotong. Maka beliau pun berzikir, la ilaha illallahu akbar. Itu terus beliau ucapkan, la ilaha illallahu akbar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha besar. Sehingga diiris kakinya.
Dipotong sampai teriris habis dagingnya. Tinggal tulangnya. Didatangkan lagi oleh tabib tersebut gergaji. Kemudian digergaji tulangnya sampai putus. Sehingga disiramlah dengan minyak zaitun yang sudah dipanaskan untuk menghentikan darahnya. Seketika Urwah ibn Zubair pun pingsan ketika itu. Perhatikan baik-baik kisahnya. Ini ada hal yang akan kita petik. Sebuah pelajaran yang besar tentang nikmat di sini. Maka setelah dia sadar, dia tanya, mana tadi kaki saya? Sini kaki saya tadi. Potongan kaki tadi. Beliau ambil, beliau pegang. Sungguh kata beliau, ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dia akan bersaksi bahwa saya tidak pernah melangkahkan dia ke tempat yang Allah haramkan. Kita bisa jamin kaki kita seperti itu? Kita bisa jamin tangan kita tidak pernah memegang yang haram, mengambil yang haram? Kita bisa jamin mata kita tidak pernah melihat yang haram? Kita jamin pendengaran kita tidak mendengar yang haram? Tapi lihat Urwah ibn Zubair mampu dia katakan, sungguh ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Kaki ini tidak pernah saya ajak dia untuk berjalan ke tempat yang Allah murkai, yang Allah haramkan. Nah, di sini baru dia ungkap nikmat. Lihat bagaimana contoh orang yang mengingat nikmat Allah lebih besar pada dirinya daripada apa yang Allah ambil. Kata dia, Allah berikan kepada saya 4 orang anak. Tapi hanya Allah ambil 1. Ternyata masih ada 3 tersisa. Mana yang lebih banyak nikmat yang tersisa atau yang diambil oleh Allah? Yang tersisa. Dan Allah SWT berikan kepada saya 4 kekuatan. 2 tangan, 2 kaki. Ternyata yang Allah ambil cuma 1 saja. 1 saja. Sungguh kata beliau, masih ada 3 yang tersisa. 2 tangan, 1 kaki. Ternyata nikmat Allah itu masih lebih banyak pada dirinya. Itu yang menyebabkan seorang hamba itu bersyukur. Dan kalau kita ingin bersyukur, hitung nikmat Allah. Hitung nikmat Allah. Kan itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Pasti kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Tetapi ternyata orang yang mampu bersyukur kepada Allah itu cuma sedikit. Ini bukan kata saya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilun, dan sedikit min ibadiyas syakur. Dari hamba-hambaku yang bersyukur. Firman Allah. Makanya kata seorang ulama dari Syafi'i, Imam Al-Muzani, beliau mengatakan kun addadan lini amillah. Wa in ahsaitaha kunta kimanan antaskuroha. Jadilah engkau seorang hamba yang senantiasa menghitung-hitung nikmat Allah. Wa in ahsaitaha, dan jika kamu menjumlah nikmat Allah ini, menghitung-hitungnya, kunta kimanan antaskuroha. Maka engkau akan menjadi orang yang sangat cepat untuk mensyukurinya. Paham sampai di sini? Jadi kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada dirimu, kunta kimanan antaskuroha, maka engkau akan lebih cepat untuk mensyukuri nikmat tersebut. Wa innasitaha, dan jika kamu melupakan nikmat tersebut, kunta kimanan antakpuroha, maka engkau menjadi orang yang sangat cepat untuk mengingkari nikmat itu. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita terhadap dunia. Ketika kita mendapat nikmat, jangan melihat orang yang di atas kita, tetapi lihat yang di bawah kita. Hari ini kita bisa makan ini, ternyata masih ada yang tidak bisa makan. Kita masih makan 2 kali sehari, ada yang cuma 1 kali sehari. Kita sudah dapat motor NMAX, masih ada yang motor tua. Misalnya kan begitu. Itu melihatnya di bawah. Tetapi dalam perkara akhirat, kita harus melihat yang di atas kita. Kenapa dia taat, saya tidak taat. Kenapa dia kuat menyumbang, saya tidak kuat menyumbang. Kenapa dia melakukan begini, saya tidak melakukan begini. Itu dalam perkara akhirat. Lihat yang di atas. Supaya kita terpacu. Kalau dalam perkara dunia, lihat yang di bawah kita. Supaya kita tidak mengingkari nikmat Allah. Sudah paham sampai di sini? Belum ngantuk? Belum? Kalau ngantuk bilang. Saya suruh naik ke sini. Supaya tidak ngantuk.
Saya saja tidak ngantuk. Masa kalian ngantuk? Kalau tidak ada minum ya cari sendiri. Saya mau minum dulu. Sudah paham sampai di sini tentang nikmat? Kenapa harus disyukuri? Waktunya tinggal sedikit. Kemudian kisah Urwah ibnu Zubair tadi, ketika beliau sudah diamputasi kakinya, maka datang ada 4 orang dari kampung ke kerajaan. Sang raja melihat ada seorang ketika itu dia buta. Maka ditanya oleh raja, kenapa engkau buta? Maka dia ceritakanlah kisah kebutaannya itu. Maka raja pun mengatakan, datanglah kamu kepada Urwah, ceritakan tentang kenapa engkau bisa buta, agar ini menghibur dia, karena dia juga baru terkena musibah. Maka berceritalah orang yang buta tadi. Dia bilang, saya dahulunya, ini ingat ya, nikmat Allah jangan diingkari. Nikmat Allah jangan diingkari. Sebab dia akan menjadi musibah. Dia katakan, saya dahulunya adalah orang yang sangat kaya di kampung saya. Bahkan orang yang terkaya.